kegiatan Ketua DPRD Kota Bandung untuk meninjau ke lapangan terkait posko gugus tugas COVID-19 di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jalan Sukabumi. Ya, kami ya mah biasa rawat saya hewan aja tinggal ada saya kemarin Nah gini, kami ini menerima keluhan ya melalui 022113. Nah dalam 0113 ini yang paling besar itu pengaduannya itu mengenai kerumunan orang. Ya tugas satpol nanti kerumunan orang. Kemudian yang dikeluhkan oleh masyarakat itu mengenai toko yang buka. Kemudian yang dikeluhkan itu ranking yang ketiga itu mengenai boncengan ya. Jadi ada 3 keluhan dari warga masyarakat dan responden yang pengaduan ke sini ini sudah masuk ke sekitar 20.000 ya yang sudah menjadi responden. Dan ini pengaduan ini akan distribusikan ke OPD terkait bila mana itu keluhan-keluhan ini menjadi tanggung jawab OPD yang harus menangani seperti itu. Jadi ini kami koordinasikan. Dan ini pusat dengan kehadirannya posko ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada keluhan itu bisa melalui telepon dan bisa melalui langsung ke sini. Seperti itu. untuk boncengan sendiri itu solusinya gimana? Tidak ada solusi karena itu aturan di dalam Perwa itu sendiri sudah menyatakan physical distancing itu harus jaga jarak lah ya, nggak boleh. Jadi apapun juga alasannya itu dibenarkan walaupun suami istri atau saudara siapapun. Kalau solusinya gimana Pak? Kalau yang berboncengan walaupun dalam satu rumah? Tidak ada solusi itu. Jadi ini memang itu harus tegas. Kalau ini kita tidak tegas terhadap peraturan wali kota, maka itu akan terjadi pelanggaran kepada yang lainnya. Jadi ini kami tidak ada toleransi terhadap pelanggaran perwal itu sendiri ya. Atau ada mungkin dari bantuan dari misalnya posko untuk penjemputan misalnya tim medis yang ya ini barusan sudah dikomunikasikan. Kan di sini juga ada relawan transportasi ya. Saya akan coba, tadi juga ada informasi dari Wahyani ada relawan transportasi. Kita akan coba kumpulkan di sini dan kita juga kalau ada minta jemput bisa hubungi 022113. yang jadi relawan boleh siapa saja? Siapa saja yang relawan. Ya, Pak ini yang jelas harus sehat ya Bu ya. Ya. Betul. Ya. Tambahan Bu, Pak, saya bisa Bu. Cukup ya. Oh sini. Oke. Intinya kalau yang dari posko sekretariat Pak Dadang ini memantau, mengkompilasi dan mengobservasi proses implementasi. Kalau yang dari bidang kami di bidang perencanaan, data dan analisis, di output dan dianalisis untuk bahan kebijakan. Jadi tiap hari itu report tuh masuk ke kita, kemudian kita analisa bagaimana, apakah kendaraan bertambah, berkurang, pelanggaran meningkat atau tidak, kasus penyakit, kesulitan logistik dan sebagainya. Jadi kita ingin benar-benar PSBB ini memang dievaluasi bagaimana implementasinya dan bagaimana hasilnya. Dan mudah-mudahan didukung sama semua. Itu hasil 1 pekan sampai sekarang gimana? Hasil 1 pekan ini dari aspek kepatuhan masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi disampaikan. Nah, artinya masyarakat harus paham dulu untuk apa PSBB-nya, itu yang menjadi PR. Jadi betul. Jadi penyebaran ini kan bencananya kesehatan. Jadi kita ngomongnya
masalah kesehatan. Lawan kita tuh virus gitu, nggak kelihatan. Virus ini kita kalau belum ketemu vaksinnya, belum ketemu obatnya, maka pencegahan yang utama. Nah, pencegahannya apa? Virus ini menyebar sangat diberi kontribusi oleh kontak rate. Jadi banyaknya kita ketemu orang. Itulah sebabnya ada physical distancing, pembatasan gerak, kemudian harus diam di rumah supaya jangan banyak kita ketemu dengan orang. Mana kita nggak tahu. Kenapa? Karena Bandung sudah masuk transmisi lokal. Kita tidak tahu yang OTG siapa. Mungkin saya yang menularkan, mungkin orang lain menularkan ke saya. Jadi saya menjaga Anda menjaga saya. Bagaimana cara menjaganya? Jangan kemana-mana gitu. Jangan ke kerumunan dan sebagainya. Nah, kalau paham konsepnya itu, maka orang bertahan dulu di rumah dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau yang perwal itu ke arahnya itu ke sana. Jadi kalau mudah-mudahan media atau apa dapat menginternalisasi gitu pemahaman soal maksud PSBB itu untuk menyelamatkan semua. Itu sebetulnya. PSBB selesai ada rencana apa? Setelah 2 minggu kita lihat, kita juga mengundang para expert ya, dari ahli epidemiologi, ahli pemodelan, dari juga klinis ya. Nanti kalau kita lihat, oh misalnya ini dapat dibuka sebagian kegiatan-kegiatan yang tidak kontak langsung, tidak banyak pertukaran uang apa, cash gitu, bisa dibuka dulu dengan catatan. Tetap catatan kalau itu mah ada PSBB nggak ada PSBB, pakai masker, sarung tangan, cuci tangan, jaga jarak, itu udah jadi kebiasaan baru kita. Kita hidup ya kewajiban. Jadi kita hidup di era yang baru, di kenormalan yang baru. Normalnya itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian sering membersihkan permukaan yang sering tersentuh orang lain, entah itu komputer itu atau makanya ada gerakan desinfektan dan sebagainya. Itu adalah kehidupan normal kita ini. Nah, itu saya kira masyarakat perlu paham itu. Kemudian nanti kita lihat mana yang bisa dibuka bertahap sambil pengawasan terus. Mempercepat deteksi dengan rapid test dan isolasi diagresifkan. Oh iya, saya ada pesan nih satu untuk masyarakat bahwa terkena virus corona itu bukan aib. Jadi kalau kita terkena atau ada keluarga yang terkena, laporkan kepada orang terdekat dan juga ke tenaga kesehatan supaya kita tidak menularkan kepada yang lain. Secara disiplin dan bertanggung jawab, lakukan isolasi mandiri. Itu bentuk tanggung jawab kita supaya orang lain nggak ketularan. Biasa aja, nggak usah ini gitu ya. Lapor aja ke puskesmas, nanti dipantau tuh tiap hari. Ya, jadi saya kira sistem kesehatannya sudah bagus di Bandung untuk mengawal yang positif. Jadi tolong digunakan yang Pusikov itu covid19.bdg.id, lakukan di situ cek mandiri. Kalau membutuhkan pertolongan segera telepon 112, 119 atau 022. Bu, tadi kan Ibu sepertinya mengusulkan Bu ya, yang penjemputan tadi, yang solusi sebenarnya kayak gimana gitu solusinya? Ya, solusinya kan gini, ini tenaga kesehatan itu kan ada 3 shift, pagi, siang, sore, malam. Nah, ini yang pulangnya malam, jadi ada keluhan dari fasilitas kesehatan, kan banyaknya perawat perempuan, dia biasanya dijemput suami. Kita tidak bisa memberi excuse kalau di lapangan susah kan, ini boleh, ini nggak boleh, ini apa. Maka bagaimana caranya agar perwal itu tetap ditegakkan, physical distancingnya tetap, tapi mereka yang bertugas tidak terselesaikan. Maka tadi menyarankan gimana kalau rumah sakitnya yang ada point to point menjemput ke checkpoint, jadi dia harus punya data kan, karyawannya mana di checkpoint Buah Batu, di Muhammad Toha, di mana. Atau kita mengundang relawan kita kan banyak ya yang otomotif, atau misalnya yang punya ambulan itu kan banyak banget ya. Ada misalnya LSM, ada misalnya perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa tidak kami mengundang lah, segera datang ke posko mendaftarkan diri. Jadi kalau nanti di checkpoint telepon ke sini, nanti dijemput dari sini, di drop. Kan itu mah nggak warawiri, jam kerjanya jelas. Di drop, tinggalin, nanti jam pulang. Itu sudah bisa kapan kira-kira? Belum, ini masih jadi masukan tadi, usulan dari Pak Ketua DPRD juga. Ini harus dibahas di. Ayo Bu, satu lagi Mas, tentang penolakan jenazah itu kan di Bandung juga mungkin ada beberapa. Ya, sebetulnya penolakan itu karena masalah sosialisasi tadi, pemahaman gitu ya. Karena kalau si lahan buat pemakamannya kan tersedia, Wistaru itu siap 24 jam. Nah, ada kekhawatiran dari masyarakat, jangan-jangan nanti berdampak kepada lingkungan. Padahal si jenazah
yang didiagnosa COVID maupun COVID sudah dilakukan protap yang ketat. Jadi di desinfektan dengan plastik dan sebagainya. Jadi tidak ada resiko untuk menularkan dari jenazah ke lingkungan luar, begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga dapat dipahami, teman-teman dari Distaru siap melayani dan kita berempati lah kepada para korban dan keluarganya itu. Sama. Udah. Angga. Ya. Terima kasih.